Sobat Kicomania, saat ini saya mau ke tempatnya Bapak Dodi Naga. Beliau adalah Kornas APBN. Jadi bersama saya dari pertengahan tahun 2017 ya. Itu roadshow ke daerah-daerah untuk deklarasi APBN ya. Saya ikut dengan Pak Dodi, itu ada 23 titik dari Bandung ya sampai ke seluruh. Jadi sekarang mau ke tempatnya Bapak Dodi Naga, yuk kita lihat rumahnya. Sana lihatnya. Masih sehat ya Pak Haji ya gerakannya ya. Saya kewalahan yang lebih tua. Kita mau datang ke tempatnya. Waalaikumsalam Pak Haji. Pak Dodi, apa kabar? Baik Pak Haji. Ini rumahnya Pak Dodi. Siap Pak Haji. Ini Bogor. Kalau dari kota Bogor ke rumah Mbak Dodi berapa lama? Ada 15 kilo Pak Haji. 15 kilo. 15 kilo. Orang kira-kira. Pinggiran. Orang pinggiran. Tadi saya masuk, itu perumahan apa namanya? Pesona Batavia Pak Haji. Pesona Batavia. Siap. Bagus juga namanya ya. Jadi gini Mbak Dodi, ya kita Sobat Kicomania ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dodi tentang perjalanan APBN. Siap, masuk dulu Pak Haji. Ini di sini aja Pak Haji. Mana? Ini Pak Haji. Yuk Kalau kita kesana lihat. kan kayak resmi banget sini aja Pak Haji. Ya. Ya Pak Haji. Dapat berapa boleh Mbak Dodi? Boleh Pak Haji, boleh. Boleh ya. Boleh Pak Haji. Mbak Dodi, APBN itu kita pada saat deklarasi pertama itu di Bandung Agustus 2017 ya? Iya, 2018 Pak Haji. Oh iya. Bertepatan Oh iya. dengan Oh iya. Berarti kita itu deklarasi sekitar berapa? Desember atau apa? Desember Pak Haji. Oh, 15 enggak. Desember. 15 Desember deklarasi awal, sebelumnya deklarasi pertama di Bandung bulan Agustus. Oh iya, bulan Agustus. Jadi kita itu deklarasi pertama APBN itu di Bandung itu Agustus 2018. Jadi sampai saat ini udah nyaris mau berapa? 2 tahun setengah ya? Iya Pak Haji. Sudah 2 tahun setengah. Mbak Dodi, dulu kita kan berangkat bareng ya. Iya. Jadi deklarasi saya ada, Mbak Dodi ada. Siap Pak Haji. Saat ini selanjutnya kan saya nggak ikut. Siap. Sekarang udah berapa korwil sih? Ada 46 korwil Pak Haji. 46 korwil? Iya. Banyak sekali. Pak Haji ikut sampai titik 26 Pak Haji. 26 ya? Iya. Sampai Medan gitu ya? Iya betul. Padang, Medan. Kalau anggota mungkin yang terdata itu sekitar berapa kurang lebih? Sekarang 15.700 Pak Haji. 15.700 ya Sobat Kicomania ya. Jadi anggota APBN sudah 15 ribuan. Iya. Ring terdistribusi udah berapa ribu? Alhamdulillah Pak Haji, kita sudah di angka 159.000 Pak Haji. 100? Ya, 59.000. sudah Berarti 159 hampir ribu. 16.000, 160.000 ring. Hampir. 160.000 Kurang 100 ring ya. lagi, Pak Haji. Dengan berjalannya waktu ini gimana? Para korwil kendalanya tentang penangkaran, tentang harga, kan ini fluktuatif dulu harganya akan naik sedikit. Para ketua korwil atau anggota gimana mereka menyikapinya? Jadi dari awal Pak Haji sudah mencanangkan hal yang bagus dengan satu hal yang sederhana banget menurut saya Pak Haji. Ya. Teman-teman ini menyikapinya berjalannya waktu, sekarang ikut alur yang Pak Haji canangkan, bahwa di penangkaran ini sebenarnya nggak butuh hal-hal yang luar biasa, ya. Hanya hal-hal sederhana asal dijalankan dengan konsisten Pak Haji. Yang Pak Haji jalankan dengan tiket murah hadiah wah ini ternyata mampu mendongkrak sampai kita 160.000 ring se-Indonesia. Bayangkan kalau dipasang setengahnya aja berarti udah 80.000 ya? 80.000 Pak Haji. Pada saat awal dulu orang-orang itu menjual ring itu murah Ya. hasil penangkaran itu ada yang 1,5 juta juga sulit saat itu ya. Betul. Padahal lomba semarak. Betul. Lomba semarak tapi di tingkat penangkar harga 1,5 juta itu sulit jual. Iya. Ya. Saat ini dengan kondisi pandemi ini penangkar
menjualnya itu gimana kata ceritanya? Pak Haji pasti masih ingat waktu di Subang, Pak Haji. Ya. Bahkan harganya tuh 1.000 aja udah bagus loh, Pak Haji. 1 juta udah bagus ya? 1 juta ya? Udah bagus. Pak Didin Subang ya? Pak Didin Subang. 1,5 juta itu susah. Ya. Nah sekarang ini Pak Haji, teman-teman di daerah dengan menggeliatnya lomba-lomba ini viral banget Pak Haji. Mereka jual bisa di atas angka 2,5 juta. Paling minim 2,5 juta untuk ring APBN Pak Haji. Ya. Bahkan ada yang inden harga 10 juta itu indennya panjang Pak Haji. Karena memang konsisten yang Pak Haji canangkan ini bagus sekali, satu itu. Terus kicomannya ini ikut latah viral Pak Haji. Begitu nyari ke penangkar, mereka nanyanya ada ring APBN-nya gitu Pak Haji. Jadi udah hampir berapa, mungkin 80% ya peminat mure sudah menanyakan ring APBN ya? Betul, betul. Dan terbukti ya penangkar, mohon maaf Pak Haji, ikut sejahteraan Pak Haji. Ya. Dengan beli ring 50.000 mereka bisa up berapa katanya? Berarti bisa up 1 juta sampai 1,5 juta loh Pak Haji. Ya, gara-gara 50.000 ya? Gara-gara Ya. ring 50.000. Jadi alhamdulillah ya. Betul. Jadi program kita itu ya Sobat Kicauania bermanfaat bagi para penangkar karena dengan mereka itu beli ring 50.000 harganya bisa di up sekitar 500 sampai 1 juta, hampir 1,5 juta ya. Karena saya dengar juga banyak cerita ya para penangkar itu pada saat menerima pembeli ya mereka itu selalu menanyakan ring APBN atau bukan. Betul. Dan begitu bukan ring APBN, bukan masalah harga, nggak jadi beli gitu kan. Jadi saat ini mungkin konsumen referensi pertama pasti yang ditanyakan itu ring APBN atau bukan. Betul Pak Haji. Mbak Dodi, ini kan saat ini fenomena mayoritas penangkar mure. Gimana dengan burung-burung endemik Indonesia lain? Gimana? Burung-burung endemik Indonesia lain rasanya juga harus disentuh juga Pak Haji. Karena sekarang burung endemik lain contoh kayak kacer udah mulai menggeliat karena Pak Haji. Mungkin perlu juga sontekan di ini Pak Haji, anis kembang, terus ciblek, terus mungkin pleci dan lain sebagainya yang endemik Indonesia biar menggeliat lagi karena dulu juga lomba-lomba itu ada dan mulai redup Pak Haji. Kalau dibiarkan lagi mantap Pak Haji. Oh iya, ada nggak saat ini ikon mure ring APBN yang fenomenal dalam mereka sering juara atau harganya tinggi mure ring APBN tapi juara-juara di kelas umum itu gimana? Ada nggak saat ini yang beredar? Ada Pak Haji. Pak Haji tahu sendiri dulu pernah menawar Zeus. Zeus itu kita tawar dulu 150 ya. Sekarang harganya dengar-dengar udah di atas 250 Pak. 250 ya. Sering juara di lomba-lomba kelas umum. Nggak usah jauh-jauh Pak Haji, masih banyak yang kayak Zeus. Ya. Saya sendiri pun dengan keadaan yang kayak beginilah Pak Haji ya. Beli dari korwil mana, saya olah di sini dengan masteran-masteran yang bagus. Nah ternyata kemarin Mas Bebok ikut juga di lomba ini Mas Bebok ya umum Pak Haji, ring umum. Kita juara Pak Haji. Juara Pak Haji. ring APBN juara di Kelas umum. Itu secara otomatis ikut mempromosikan ring APBN ya? Betul Pak Haji. Dan viral Pak Haji, viralnya teman-teman sekarang pada pengen beli lepas throttle yang harganya masih miring, ring APBN dirawat bagus dengan masteran bagus, ikut lomba besar Pak Haji. Saat ini dari 160.000 kurang lebih ring itu terdistribusi terbanyak di mana? Jadi Di gini, korwil mana? korwil yang dulu ikut awal dan terus Pak Haji konsisten kayak Lampung, terus Pati, Pekalongan, Bekasi udah 5.000 loh Pak Haji. Bekasi udah 5.000 ya? 5.000 terdistribusi oleh Pak San Pambudi? San Pambudi. Terus Pati, Mas Sofyan Mansur dari awal kenceng Pak Haji, udah di angka 7.000 lebih. Higuan sudah 4.000, 5.000. Lampung Pak Haji, Lampung luar biasa. Palembang juga luar biasa Mas Iwan. Mereka sangat konsisten terus ikut dari awal, bahkan yang ikut ke sini aja Pak Haji, kayak Jogja yang baru ini udah 2.000 lebih. Udah 2.000 ya? Iya. Dan ordernya kontinu, makanya 160.000 itu 2 tahun ini udah terjual Pak Haji. Oh iya, kita kan bikin ada berapa? 46 korwil ya? Iya. 46 korwil. Berarti ada ketuanya semua? Ada ketuanya semua Pak. Gini, kalau di perburungan itu kan nama itu penting ya, popularitas itu penting, itu bisa untuk menaikkan gengsi dan juga bisa pamor dan juga bisa menaikkan harga jual penangkarannya. Terus para ketua korwil yang mereka dulu mungkin belum dikenal setelah jadi ketua korwil ya sedikit terkenal, ikut mendongkrak nggak penjualan
penangkaran ketua korwil itu sendiri gimana kata ceritanya para ketua korwil? Kalau yang Pak Haji bilang itu pasti Pak Haji. Pasti, Ini ya? nggak usah yang ketua korwil yang dulunya belum punya nama Pak Haji. Saya kasih contoh yang paling maksimum aja. Haiguan itu Ya. udah nama besar Pak Haji. Ya, Siapa nggak kenal Mr. G Kebumen? Betul, betul. Tapi tetap Pak Haji, namanya dia jadi ketua korwil APBN, Ketua Jawa Tengah lagi ya? ketua koordinator Jawa Tengah. Kalau namanya sudah di level 8, sekarang udah 9. Ada 9. Tetap naik, makanya teman-teman yang ketua korwil ini terima kasih ke Pak Haji, dikasih panggung, disitulah kita akan berkarya Pak Ya, Haji. betul. Gitu. Apalagi yang nggak punya nama pasti kayak saya lah ya, diangkat ya. Dia aja juga mau jadi ketua korwil. Jadi supir aja supir. Mbak Dodi, sebagai Kornas ngurusin penangkaran. Ya. Pertanyaannya punya burung nggak? Ada Pak Haji, ada. Coba saya ingin lihat burung di mana nyimpennya. Ji, tolong Ji. Coba kita mana coba. Di dalam Pak Haji. Sini ini apa Ini masran. Coba kita lihat coba mana. Jadi Kornas Todinaga juga punya burung, kita coba lihat ya. Masteran. Di sak hijau ada, Kita jalak surannya Pak Haji. jalak surat ada, Penten ada, Mari Pak Haji. nari ada, Ini rumah masterannya di dalam Pak Haji. masteran. Ini Cimilin Pak Haji. Oh ini rumah nyatu ya? Menyatu Pak Haji. Jadi burungnya yang itu di mana burungnya? Ini Pak Haji. Ini Pak Haji. Pakai aja. Ayo. Ini orang APBN Pak Haji. Usianya masih muda sekali nih. Mana? Ini Mas Gusti. Coba. Ini. Yang pernah juara mana? Ini yang pernah juara Pak Haji. Ini usia berapa ini? Coba di shooting kamera. Ini Ji. Coba dilepas. Ini lobster bukan ini? Lobster tawar tapi Pak Haji. Yang punya Edi Prabowo bukan? Turunin aja. Coba dulu itu digantung. Iya. Bukan dengan Gantung. Nah. Udah gantung aja Ji. ya. Coba kita ingin tanya ya. Murai ini ternakan siapa? Itu dari Pati, Mr. Mansur. Pak Haji. Mansur, usia berapa bulan sekarang? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan ya. Ya. Ini udah pernah juara? Udah pernah juara Pak Haji di kelas umum Pak Haji. Kelas umum. Dulu ngambilnya berapa dari Pak Mansur? Saya jujur ngambil dari Pak Mansur 25 Pak Haji, kemarin dari Mahal juga? Udah ditawar 75 Pak Haji. Oh. Berarti kerawat berapa lama? 1 bulan setengah Pak Haji. 1 bulan setengah 25 juta, tawar 75 ya. Iya. Oh iya, rawatan hariannya apa? Rawatan hariannya nih? Rawatan harian kita pakai furung Melawi yang rumput laut Pak Oh, Haji. rumput laut ya. Iya. Oh iya. Warnanya hijau ya? Iya. Warnanya saya hijau. cek wah ini mentang-mentang disidak ini saya cek coba Terus ada mana sih ini tolong di kotorannya Bersih, agak Mas. hijau cakep ya Ya. makannya apa ini asli nih saya situ oh Iya. rumput laut. Melawi ya. Melawi rumput laut. Rumput laut ya. Ini juga hasil ternakan pengenakan APBN Pak Haji. Blorok Pak Haji. Oh iya, ini ada menu blok. ini hong nih hong Meong. Ini sangkar press cup ya. Iya. Iya. Jadi ini nanti yang untuk di Hadiah press cup mobil. 6 yang hadiahnya mobil wajib pakai ini. Dan semua kelas selain murai rekap BPN semuanya wajib murai press cup ya untuk press cup ya. Semuanya koleksi murainya berapa? Ada 15 Pak Haji. 15. Iya. Semuanya rekap BPN. Semua dengan APBN. kan tambah rumah yang di Jakarta kan disebutin Oh, tambah 5 20 berarti. Masih ada 15 itu Pak Haji. Alhamdulillah. Yang pakai nanjung mah nggak ada, yang pakai nanjung. Yang pakai nanjung sih, ini sih. Ini Pak Haji pakai nanjung nih ya. Ini sih. Coba dilihat juga. yang pakai lanjut Ini. Ini Mas Gusti. Coba lihat kita. Masuk aja, masuk aja. Ini memang rumah gua. nih Nih, Pak Haji. Oh iya benar, hitam itunya. kotorannya Banyak hitam. Tuh, Ini burungnya Ternakan siapa? Ternakan dari Pak Agus Santosa, Pak Haji. Pekalongan. Pekalongan. Pekalongan ya. Oh. Ini murah Pak Haji, saya beli Pak Haji. Berapa?
Cuma 7 juta Pak Haji. 7 juta. Iya, Ini pas belum top. kelapang belum? Sudah juara 1 di Latpres Pak Haji. Di Latpres. Iya. Jadi sekarang dilepas berapa? Hong. Kemarin ditawar 20 nggak dikasih. Ya agak lah. Itu Pak Haji. Oke. Perawatannya Tapi mudah. ada syaratnya juga berarti nggak asal bagus, isiannya juga cara merawatnya. Udah lagi di depan. Ya. Iya. Terima kasih. Dari 15 murai batu itu, Pak Haji, Sobat Tikomania, kebanyakan kita pakainya Furnanjung memang. Tapi tetap Pak Haji, karena Bogor cuacanya hujan Pak Haji, Ya. kita kasih ekstra puding Pak Haji. Ya karena hujan ya. Karena hujan dan dingin terus, kita kasih ekstra pudingnya seminggu sekali kroto. Kebetulan hari ini hari Sabtu, kita belum ngasih, besok kita kasih sedikit. Jadi Yang ngerawat satu orang. satu orang Pak Haji. Satu orang. Saya pengen berbagi ini sedikit ke Kicomania Pak Haji, pada Sobat Kicomania, bahwa saya sendiri pernah melakukan hal ini, makanya saya berbagi Pak Haji. Jadi beli pastol itu rata-rata 7 jutaan Pak Haji. Pastol tuh usia berapa bulan? Usianya di bawah 1 tahun lah Pak Haji. 6-7 bulan lah. Iya, Itu pasaran 6-7 juta. 6-7 juta. Ya. Kita bisa milih burung bagus Pak Haji, Ya. terus kita master dengan masteran yang bagus, perawatannya tentunya dengan Anjung, dengan budaya yang lain, produk-produknya. Nah, di 2-3 bulan ini sering saya bawa ke Latber pertama, terus ke Latpres Pak Haji. Ya, ya. Di Latpres itu kita kalau bisa juara 1 atau masuk 3 besar, burung-burung kita ini udah dilirik Pak Haji. Dari harga 6 juta, 7 juta itu kita bisa up harga ke 17 juta. Ngerawat berapa bulan? 2-3 bulan. 2-3 bulan ya. 2-3 2-3 bulan. bulan. Dengan perawatan yang intens lah ya. Inten Pak Haji. Ya, dengan masteran Iya. yang bagus. Nah, kayak di masa Covid ini kan kerjaan-kerjaan Sobat Kicomania ya banyak yang agak stuck ya Pak Haji ya. Merawat burung hobi ini ternyata menghasilkan. Kalau dari 7 juta kita bisa jual 17 juta, ada selisih 10 juta Pak Haji. Kalau kita bisa laku 1 burung aja 1 bulan Pak Haji, udah nambah untuk dapur, makanya. Terus gini, saat ini murai ring ABBN kan termasuk baru lah ya. Iya Pak Haji. Kalau seandainya murai pastol usia 10-11 bulan, juara 3-4, kalau ternyata murai ring ABBN itu ada nilai lebih nggak? Maksudnya pada saat kita menjual Iya Pak Haji. di lapangan, begitu ring ABBN ada nilai plus atau harganya bisa up nggak? Harganya up Pak Haji. Karena ring ABBN Begitu kita menentukan dilihat orang ring- penawaran. Betul. Begitu kita dilihat itu ring APBN Dan penawaran- performanya bagus, walaupun nggak juara 1 sekalipun ya. Betul Pak Haji, juara 2 itu bisa di angka 15 jutaan Pak Haji. Untuk 15 Latber, juta. Pak Haji. Kelas Latber ya. Iya, karena ya efek domino dari yang Pak Haji canangkan itu, orang berbondong-bondong berburu ring APBN murai batu. Jadi sudah menjadi target murai mania pada saat mencari burung adalah ring APBN. Iya Pak Haji. Terus gini Mbak Dodi, dulu kan kita sering ada polemik ya tentang burung-burung dewasa yang dipasangin ring APBN. Iya. Ya, itu kan gini. Pertanyaannya, menurut Mbak Dodi saat ini, populasi murai yang beredar di Indonesia itu atau yang dulu masih banyak kuda hutan tangkapan liar, menurut Mbak Dodi di pasaran yang beredar ini masih ada nggak, masih banyak murai muda hutan atau tangkapan hutan yang beredar di pasaran sih menurut Mbak Dodi? Sebenarnya saya pernah juga Pak Haji lihat-lihat atau survei Pak Haji di Ya. kios-kios burung yang jual muda hutan itu masih ada. Tapi dalam tanda tanya saya, ini benar muda hutan beneran nggak gitu kan Pak Haji ya? Ya. Karena penangkar yang masih belum pakai ring atau apa masih sering ngomong ini muda Masih hutan. lebih pede muda hutan. Karena dari dulu dibilang muda hutan itu bagus. Iya. Pada waktu dulu hutan masih banyak ekosistem yang bagus Pak Haji. Iya, iya. Hutan sekarang udah nggak nyediakan jangkrik, nggak nyediakan kroto karena udah homogen. Karena kalau hutan di Sumatera itu kan mayoritas ya sudah dibikin perkebunan kelapa sawit. Betul. Sedangkan murai untuk hidup berkembang di kelapa sawit itu kan sulit. Betul, Kecuali kalau Pak. kancer bisa. Bisa. Tapi kalau murai sepertinya sulit. Sulit, sangat sulit Ya. Pak Haji. Dan Jadi penangkar- gini, kalau menurut saya murai yang beredar
di habitat aslinya dan di lapangan yang dipelihara orang, menurut saya lebih banyak dipelihara orang itu ya. Betul, lebih banyak yang dipelihara orang. Apalagi sekarang Pak Haji, kalau bilang murai penangkaran lebih jelek dari muda hutan, itu bisa saya sangkal Pak Haji. Bisa kita sangkal. Karena penangkar kita pasti pengen nomor 1. Extra foodingnya pasti banyak, makanan-makanannya mahal, obat-obatannya mahal. Daripada yang muda hutan dengan penyediaan pakan di hutan yang sangat minim Pak Haji. Pasti lebih bagus murai penangkaran Pak Haji. Pasti bagus murai penangkaran ya. Ada yang Pak Haji tanya tadi murai dari luar negeri. Murai dari luar negeri saya kemarin tanya sama senior. Oh iya, jadi gini, Haiguan kan pernah mengembuskan isu, mensinyalir bahwa ada murai pertama dari Malaysia yang selundupan lewat Batam lah ya. Itu mungkin masuk akal karena apa? Hutan di Malaysia masih perawan. Dalam arti kata di Malaysia itu kan tidak banyak penghobi burung seperti di Indonesia. Betul Pak Haji. Dan saya dengar juga yang menangkap di sana juga orang Indonesia juga. Betul gitu kan. Pak Haji. Tapi itu kan sebanyak apa? Ya. Tapi yang lebih saya kadang-kadang agak heran Mr. G itu mengembuskan bahwa di Malaysia ada yang menangkar murai dan dikirim ke sini. Sepertinya sulit ya? Sulit Pak Haji. Sulit ya? Sulit, kalaupun ada nggak banyak, sangat sedikit. Nggak banyak. Terus Ya? kalaupun masuk Indonesia Pak Haji, kemarin saya nanya, apakah bagus murai dari Malaysia? Beberapa teman yang beli dari sana, dilihat dari postur aja mereka kalah Pak Haji. Dari posturnya udah kalah, terus isiannya nggak ada Pak Haji. Isiannya nggak ada? Pluknya banyak. Oh iya. Gitu, Pak Haji. Karena di sana memang nggak ada kontes. Nggak ada master, di Nggak master ada- juga nggak ada. Iya, kontesnya Master kan kontes. hanya di Indonesia, memaster burung. Betul, jadi ya kita jangan salah lah. Senang impor produk dalam negeri lebih bagus. Oke, kita ngobrol masalah teknis. Ya. Siap. Di grup APBN di Facebook itu terkadang banyak yang menanyakan tentang sertifikat hilang. Terus di sertifikat itu yang ditulis nama penangkar atau nama pembeli. Ya, Kan gini, kalau sertifikat hilang kan kita sudah sepakat bahwa bikin baru itu 500.000 ya. betul. Karena biar mereka itu merawat dengan benar lah sertifikat itu. Terus cuman kalau itu yang di sertifikat yang di nama itu nama pemilik atau nama penangkar sih di situ sertifikat. Jadi sebenarnya di sertifikat itu Coba saya lihat sertifikatnya Bang Men. Siap. Bentar. Coba. Itu aja. Coba kita lihat ya sertifikat ya. Jadi sertifikat itu tanggal menetas, jenis burung, nomor ring, indukan, nomor anggota, korwil, nama farm, nama pemilik. Ya, ini kan gini. Kita harus umumkan dari sekarang. Nama pemilik ini bagusnya nama pembeli atau nama pemilik farm atau pembeli pertama bagusnya? ini Pak Haji, sebenarnya di sertifikat ini adalah prosedur menurut hemat saya ya. Ini adalah nama penangkarannya Pak Haji. Nama penangkarannya. Iya, kalaupun nanti mau ditulis nama pemilik, bisa dibaliknya Pak Haji. Oh berarti gini, berarti sertifikat ini kan gini. Berarti Dikeluarkan oleh penangkar kan Pak Haji? begini, berarti kita bikin konsep baru ya. Siap. Sertifikat selanjutnya gini. Nomor anggota boleh, mobil mana boleh, Nama farmnya. nama farm, ya nama pemilik farm aja, Iya. alamat. Jadi di sini ada langsung ditulis Ya. pembeli pertama, kedua, ketiga aja langsung. Siap, itu lebih Di belakangnya? mantap, Pak Haji. Betul. Jadi pembeli Betul. pertama, kedua, ketiga sampai kelima lah. Siap Pak Haji. Itu Betul. aja. Betul. Jadi di sini adalah nama farm, nama pemilik. Berarti ini sebenarnya kalau nama farm, nama pemilik berarti sebenarnya nama penangkar. Iya, Nama Pak penangkar. Haji. Jadi mungkin ya lebih dari sekarang bagus seharusnya ya nama yang tercantum di sertifikat adalah nama pemilik penangkar ya. Ya, Nama pemilik penangkar. Jadi nanti pembeli dicantumkan di belakang ya. nanti kita bikinkan form Ya, di sini Pak. formnya di belakang ya. Form di Karena saya juga belum detail lihat sertifikatnya karena di grup APBN itu banyak orang tanya gitu kan. Logikanya seperti ini Pak Haji, sertifikat ini nomornya cuma sama dengan nomor ring dan itu tidak Ya. digandakan Pak Haji. Ya. Nah, ini harus dibikin original oleh penangkar. Makanya di sini dituliskan nomor anggota, korwilnya, nama farmnya, nama pemilik farmnya, alamat, telepon dan lain-lain. Ya, ya. Kalaupun ini nanti dipindah tangankan, nanti yang Pak Haji usulkan tadi, Ya, ya. di sini saya tulis sampai 5 pemilik Ya. burung, tapi Ya. pemilik. Betul. Selanjutnya. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Terus gini,
Itu juga ada pertanyaan di masing-masing korwil tentang apa keanggotaan dan nomor. Mereka para ketua korwil rata-rata sudah tertib administrasi belum? Jadi ada nomor anggota, karena nomor keanggotaan itu kita kan di korwil bukan di nasional. Betul, ya. Pak Haji. Gimana itu? Jadi nomor anggota ini kita serahkan sesuai yang kita sepakati bersama, Pak Haji, otonomi korwil. Nah, disitulah korwil itu akan bikin nomor anggota dengan format yang sudah kita bagikan, Pak Haji. Betul. Nah, jadi kita ngasih kesempatan kepada korwil itu, karena yang tahu di daerah itu adalah ketua korwil, bukan kornas, bukan inisiator, Pak Haji ya. Maka nomor keanggotaan ini dan anggotanya KTA sertifikat penangkar otonomi ketua korwil. Wewenang penuh lah ya, wewenang penuh ketua korwil lah ya. Setelah itu jadi, Pak Haji, datanya komplit, diserahkan ke kita, kita akan masukkan bank data di website kita. Jakarta sudah jadi, Pak Haji. Jadi begitu diketik nomor ring akan tahu pemiliknya Umi Kalsum. Alamatnya di sini, nomor teleponnya di sini. Jadi begitu, pemilik pertama lah ya, otomatis penangkar. Betul, Pak. Penangkar, karena nggak mungkin kalau kita data kita setiap mutasi transaksi itu kita tercatat, itu nggak mungkin ya. Iya. Tapi kita yang tercatat adalah penangkarnya, penangkar tercatat. Tapi kalau pembeli kedua, ketiga, kalau dia nggak mengisi data ya tidak akan terdeteksi oleh sistem kita kan. Betul, Pak Haji. Iya, oke. Dan yang Pak Haji bilang ini, bahwa ring APBN tidak akan dibikin ganda, tidak ada gandanya. Nomor dengan nomor yang sama. Dengan nomor Ganda, yang sama. Nomor yang di sini dengan nomor yang di sini pasti sama. Pertanyaannya kalau sertifikatnya hilang gimana gitu kan, Pak Haji tadi bilang, teman-teman bisa dibikinkan baru asal ketua korwil verifikasi di daerah. Karena kalau diurus oleh pusat atau saya atau siapapun itu akan rumit. Kalau yang hilang di Sumedang bisa hubungi Mas Gusti untuk verifikasi. Begitu Mas Gusti oke, bilang ke Kornas, Kornas dibikinkan, dikasihkan Mas Gusti, ada biaya administrasinya untuk efek jerah dan lain-lain. Pada saat awal kita kan pede dengan ring itu berbarcode yang bisa di-scan ya. Iya. Ternyata itu tidak terlalu efektif karena sulit lah di kaki murai itu kita scan ya. Iya. Tapi ya untuk para penikmat atau yang pemburu ring APBN jangan takut, karena apa? Ring APBN nomornya itu tidak ganda. Jadi dari 001 sampai saat ini 160.000 itu nggak ada yang sama ya. Contoh ini nomornya ya. 110.871. Jadi hanya satu. Jadi kalau orang mau memalsukan ring APBN dia akan bingung nomor seri berapa. Ya. Nanti, dan korwil mana dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi nanti begitu ada orang yang asli yang punya baru ketahuan. Betul, Pak. Itu ya. Betul. Oke, seperti cumannya begitu ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Dodi Naga, Kornas. Jadi orang yang bebat alas dari awal dengan saya ya. Sampai saat ini sampai 45 korwil dan juga anggotanya 15.000 ya. Dan juga ring terjual 160.000. Jadi semoga moto kita APBN yaitu alam terjaga, Pak. Ya, alam terjaga. Kenapa alam terjaga? Biar burung murai tetap di hutan ya. Berkembang biak, yang beredar itu berkembang mana ya, yang di orang ya, jadi alam terjaga ya. Penangkar sejahtera. Kenapa penangkar sejahtera? Karena semua orang penikmat murai itu belinya dari penangkaran. Semakin banyak orang cari murai penangkaran, otomatis harga kan meningkat, dan itu penangkar sejahtera ya. Hobi abadi selamanya. Kenapa abadi? Karena kan gini, yang namanya hobi burung itu ya, yang semarak itu hanya di Indonesia. Di luar negeri nggak ada ya. Aturan internasional bahwa satwa yang boleh diperjualbelikan itu adalah yang hasil penangkaran ya. Jadi kalau nanti pemerintah akan mengotak-atik tentang dunia burung, nggak bisa karena burung yang dilombakan itu hasil penangkaran ya. Apa bedanya dengan ayam ya? Ya, kalau menurut saya murai jangankan dilombakan, dinikmati suaranya, disate sekalipun kalau hasil penangkaran sah-sah aja. Tinggal nangkar lagi, produksi lagi ya. Gitu Pak Dodi ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Dodi ya. Sama-sama, Pak Haji. Sampai jumpa.